Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan isya dan hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah. Tentu bersyukur di hadapan Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu tak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatul hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak-bapak, hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin kami nanti akan mengambil sebuah ayat yang perlu kita renungkan bersama. Jadi kita belajar agama itu sebenarnya mulai dari yang sederhana, dari perenungan. Paling tidak kita merenungkan bahwa agama ini yang kita yakini ini akan membawa kemana. Itu harus betul-betul menjadi sebuah keyakinan yang harus melekat di dalam diri kita. Ibu-ibu bapak yang berbahagia, mungkin pertanyaan yang sederhana bisa kita jawab bersama dan kita renungkan bersama. Agama ini sebenarnya menuntun ke dalam jalan yang baik apa jalan yang tidak baik? Nah, ini harus perenungan yang harus kita jawab. Kalau dalam Al-Quran dikatakan minal dzulumati ilan nur, dari jalan sesat menuju cahaya. Itu artinya manusia ini sebenarnya dengan beragama, manusia ini akan mendapatkan keselamatan, bukan hanya di dunia tapi sampai besok di akhirat. Manusia juga berulang kali diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah, melalui warasatil anbiya, para ulama, para ustaz, tentang kehidupan ini. Tapi ada juga yang tidak mau menerima itu. Maka apa yang terjadi nanti? Yang terjadi hanyalah penyesalan. Maka nanti coba surat Al-Munafiqun ayat 10 ya. Ini sebuah ayat yang mungkin bisa kita jadikan perenungan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nah ini ayat ini penyesalan terhadap orang kalau sudah mendekati ajal, mendekati kematian. Ada ayat lagi nanti ketika orang itu sudah berada di akhirat, yaitu surat Fatir ayat 37. Ya, surat Fatir ayat 37. Di sana Allah mendika wa hum yasqarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita semua, umat keluaran panjenengan Bapak dan Ibu, inilah penyesalan orang-orang ketika dia berada di neraka. Hanya wahum yastorikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Bapak dan Ibu, yang namanya penyesalan itu di belakang apa di depan? Penyesalan itu di belakang ya. Kenapa dia menyesal?
Karena dia tidak mengambil sesuatu yang baik, sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah melalui agama ini, maka ketika hal itu terjadi betul, dia baru menyesal. Nah, maka siapa yang menyesal di dalam ayat ini dikatakan bahwa itu yang menyesal adalah orang-orang zalim, orang-orang kafir ketika dia berada di neraka. Mungkin dulu di dunia sudah dikasih tahu, tapi ternyata dia tidak mau tahu. Nah, ini. Maka dari itu apa yang dia teriakkan di dalam neraka itu? Di ayat itu dikatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, ya Allah, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh, ya, akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti dari ayat ini Bapak dan Ibu, yang bisa kita ambil pelajaran, kalau dia ingin memohon kepada Allah dengan merengek-rengek untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, berarti dulu di dunia tidak mau beramal soleh. Logikanya kan seperti itu. Berarti orang yang beramal soleh itu besok di akhirat dia tidak akan menyesal. Karena apa? Tempatnya bukan di neraka. Tempatnya di mana? Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tentunya di akhirat, yang kebahagiaan itu berada di surganya. Nah, oleh sebab itu kita diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini. Kita di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah. Untuk apa? Untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita kerjakan. Karena banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah ini, jadi merengek-rengeknya orang-orang yang di dalam neraka tadi, orang zalim tadi, orang kafir tadi, orang yang tidak beriman tadi, karena di dunia sudah dikasih tahu tentang amal soleh yang bisa dikerjakan, tapi dia tidak mau. Mungkin dulu tidak percaya. Allah apa itu orang dia apa enak, orang ngerti nilai kok kan gitu kadang-kadang. Nah ini, maka dari itulah maka mereka menyesal, yang ingin kembali, tidak akan melakukan amalan yang tentunya amalan dulu pernah dia lakukan, tapi bukan amal soleh, tapi justru amalan-amalan yang mengantarkan dia menuju neraka. Nah ini, padahal Bapak dan Ibu nanti di keterangan yang lain itu, ketika manusia ini mengikuti ajakan setan, kemudian masuk di neraka, protes sama setan. Setan, piye kowe kok ora tanggung jawab? Bareng aku tak toke kok jebule ning kene. Jawabnya apa? Salahmu. Kowe wong aku dhewe ora iso nyelametne awak. Nah kan gitu. Maka tidak ada pertolongan di situ. Siapa yang menolong? Makanya ketika setan dimintai bertanggung jawab, dia mengelak. Lah besok yang mencari umatnya itu Muhammad. Ya, Muhammad. Maka dari itu kemudian apa jawaban Allah di ayat tadi ketika dilanjutkan? Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi. Apakah kamu tidak apakah kami Allah? Jadi ketika dia merengek-rengek itu loh, minta dikembalikan ke dunia, ketika tahu betul neraka seperti itu. Kemudian apa jawaban Allah? Awalam nu'amirkum, apakah kami Allah tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Jadi ini mau ada dari itu dalam itu kita apa umur biar? Yang saya pun sekarang ini menawi kalau taklah gimana panjenengan. Kinten-kinten sekarang ini kepengen umur panjang atau umur pendek? Panjang Pak? Ini itu koma loh Pak, nenek agama koma loh. Jadi umur panjang itu tidak berarti di situ. Pembungan ini Bu, nek bisa ya umur panjang tapi banyak amal
Kan ngoten. Nek biasanya seumur panjangnya sing wong donta apa sing wong ngalim soleh, Pak? Yo sak, boten mesti loh. Makanya coba kita lihat ini doanya Rasulullah ini. Doa dalam agama kita. Allahumma tawwil umrona. Ini kan doa. Doa apa? Ya Allah panjangkan umur kami. Ojo berjalur umur panjang tau. Kudu ini lanjutannya. Lanjutannya apa? Nah ini tawwil umrona fi ta'atika. Artinya apa? Umur panjang tapi senantiasa taat kepadamu, taat kepada Allah. Wa ta'ati rasulika, dan taat kepada rasulnya, taat kepada Muhammad. Karena kita beribadah itu yang memberi contoh peribadatan kita, amal kita adalah Rasulullah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Maka pesannya Rasulullah itu di dalam sebuah hadis, adibu auladakum ala salah satu fisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ala ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anakmu atas 3 perkara. 1, ya, mencintai Nabi. Dalam artian mencintai Nabi itu apa? Tentunya dia akan mengenal Nabi lebih jauh. Mungkin kehidupan Nabi sejak kecil sampai dalam keluarga, dalam makan, semua kita kenal, sehingga kita akan menjadi manusia yang hamba yang mencintainya, umat yang mencintainya. Kalau sudah mencintai berarti kita akan mengikuti, ya, dengan senang hati. Orang itu kalau sudah mengidolakan seseorang itu kan, wah, apa-apa ditiru. Ada orang mengidolakan pemain sepak bola, sing ditiru ora kok mainin, sing ditiru rambute ukurannya kaya ditiru kan gitu. Itu artinya apa? Dia ingin mengikuti. Makanya ketika dia sudah mencintai Rasul, maka kita juga akan mudah untuk mengikuti apa yang menjadi contoh di dalam amal perbuatannya. Contoh kecil begini loh Pak, Bapak dan Ibu. Saya itu punya teman, anaknya lagi TK. Ya, anak itu kan sudah mengidolakan gurunya. Apa anaknya sing golekne guru itu ditotek kok. Anak itu dipesen gurunya di TK itu, nanti kalau sudah jam 8 kamu harus tidur. Jam 8 malam maksudnya. Anak itu kalau belum jam 8 nggak mau tidur. Ketika disuruh bapaknya, ibunya tidur sebentar, belum ada jam 8. Nah nanti dia juga ingat kalau jam 8 saya tidur, karena perintah guru tadi jam 8 suruh tidur. Nah itu artinya apa? Nanti sudah cinta sama gurunya, pengtuani sudah dikalah. Kan gitu. Nah kalau kita cinta sama Rasul, apa yang disampaikan Rasul, dicontohkan Rasul, kita ikuti. Nah ini makanya penting bagi kita. Makanya doa kita ini, Allahumma tawwil umur Rona. Ya Allah panjangkan umur kami, tapi dalam apa? Fi ta'atika, di dalam ketaatan Allah dan wa ta'ati Rasulika. Nah, ketaatan kepada Rasul apa? Kita selalu beribadah dan beramal. Waj'alna min ibadika sholihin. Nah ini yang terakhir, yang ini. Waj'alna, dan jadikanlah kami min ibadika sholihin, hamba-hambamu yang soleh. Kan gitu. Hamba yang soleh berarti hamba yang selalu beramal soleh, beribadah dan seterusnya. Nah ini adalah mempersiapkan diri supaya apa? Jangan sampai nanti ketika di akhirat, ketika ketika ajal tiba, manusia tidak kecewa. Maka dari itu kan pernah diingatkan dalam sebuah hadis, hadis ini sebenarnya populer Pak. Tapi kadang mungkin kita juga kurang merenungkan. Yang mempopulerkan malah justru penyanyi dangdut, raja dangdut itu. Oke, coba. Di sana itu kan ada pesan 5 perkara
sebenarnya 5 perkara ini ketika kita ini bisa menjalankan dengan baik, maka tidak akan terjadi penyesalan di dalam perkara yang lain. Makanya di situ katakan tanya khomsan qabla khomsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 yang perkara yang lain. Tapi perkara apa ini? Perkara supaya tidak menjadi menyesal manusia itu. Yang pertama apa? Nah ini yang pertama, sababaka qabla haromika. Jaga waktu mudamu sebelum masa tuamu. Coba, banyakkah pemuda yang menggunakan kesempatan di waktu mudanya untuk melakukan kebaikan, beribadah, beramal, ya, sebelum nanti datang masa tuanya? Tiang niku nyedake Gusti Allah rata-rata wis menjelang tua kok jenenge kono. Oh, saiki awake dhewe iki nyedake Gusti Allah iki mergo wis umure wis tuwa kok ora ket biyen kan mesti percaya di dalam. Kok ora ket biyen ya aku dadi wong sing sae kan gitu. Nah, makanya masalah di kemudian hari, tapi tidak masalah. Ending kehidupan itu ditutup dengan husnul khotimah, kan gitu. Nah, yang kedua apa? Wasihataka qabla saqamika. Jaga apa? Sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, kenapa manusia diingatkan tentang kesehatan ini? Karena juga manusia yang melupakan ketika diberi waktu sehat. Makanya ada nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia yang sering saya sampaikan itu, nikmat bulun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Orang kalau sudah sakit itu baru terasa betapa beratnya kita melakukan amal beribadah. Di saat kita sehat mungkin bisa melakukan sesuatu yang maksimal, tapi ketika kita sakit itu akan sangat berat sekali. Janganlah gebuk nonton mawon nggih, rumahne pengajiannya tadi seorang jenah. Wis ora penak, saya studi. Mau nek gebuk sing nganggo watuk, sing nganggo pilek. Tambah ora sabar, ora ikhlas sisan. Wah. Wis pate bolak-balik diteroi wae ngono. Kampung ora penak ngomong niku. Jenengan bisa merasakan kalau sehat itu nikmat karena pernah mengalami sakit, betul tidak? Ya, oh iya juga sehat itu nikmat karena pernah mengalami sakit. Makanya diingatkan di waktu sehat gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika sakit kita tidak banyak berbuat amal dan kebaikan-kebaikan yang lain karena keterbatasan di saat kita sakit. Nah, yang ketiga apa? Wa binaka qabla fakrika. Kesempatan kamu dikasih kekayaan itu kan di saat kamu kaya. Gunakan sebaik-baiknya. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Sebelum nanti datang di masa miskinmu, di masa fakirmu. Kadang-kadang orang dikasih kekayaan itu lupa. Padahal diingatkan oleh Allah. Ingatlah Allah di saat kau mendapatkan kenikmatan. Nanti Allah akan ingat kamu di saat kamu mendapatkan kesempitan. Kan gitu. Jadi kalau kita mendapat nikmat berarti ingatnya kepada Allah dengan bersyukur. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, maka disitulah kita akan menunjukkan perilaku keimanan kita dengan kesabaran. Banyak yang terjadi ketika kaya dia tidak pernah melakukan sesuatu, padahal ada sesuatu yang menarik ya. Berinfak dan bersedekahlah hingga kamu kaya, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Beramallah kamu hingga paham agama, jangan menunggu paham baru beramal. Karena apa? Mungkin kita juga dibatasi oleh umur. Makanya diingatkan, wahayataka qabla mautika. Jaga waktu hidupmu sebelum datang kematian. Bapak dan Ibu, sira wonten mriki kita pirsa mboten?
kira-kira umure jek pirang sasi, pirang tahun. Boten enten nggih sing saged pirsa nggih. Karena memang umur ini dirahasiakan oleh Allah. Jadi kematian seseorang itu 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah. Pertama, kapan datangnya? Kita tidak pernah tahu. Masih berapa bulan lagi, masih berapa tahun lagi. Sing rawuh ini kira-kira enten sing pirsa mboten umurku jek 2 tahun kas, enten mboten. Wong dokter enek ngomong jare umure jek 6 sasi, sing setahun, sing 2 tahun. Jebule sing urip malah menteres terus yo akeh. Sing ngomong jare sehat sing berang-berang tahun malah meninggal. Lah ini jadi kita tidak tahu itu. Umur kita tidak tahu. Makanya Sayyidina Ali mengingatkan orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang mempersiapkan diri menuju kematian. Kita yang rawuh di sini nyuwun sewu nggih. Nek awake iki jujur asline menjemput kematian apa menjauhi kematian? Ya menjemput kematian kita. Ya karena kita nggak tahu saja kapan itu datang. Nah ini, makanya kita diingatkan ini. Jaga ya hidupmu sebelum datang. Yang kedua apa yang dirasakan oleh Allah adalah sebab apa kematian seseorang. Mati karena sakit, mati karena ditabrak motor, mati karena apa? Kita tidak pernah tahu. Maka dari itu monggo ini kita selalu mempersiapkan diri dalam posisi apapun. Ya, kematiannya karena apa? Karena sakit atau karena apa? Kita tidak tahu. Makanya mau tidur pun Allah mengingatkan kepada kita untuk berdoa. Siapa tahu nanti kita tidur di bablas ora tangi kan bisa saja terjadi. Maka mau tidur ada doanya, kan gitu. Nah, bangun tidur kita juga disuruh berdoa sebagai bukti terima kasihnya Allah kepada Allah karena kita masih diberi. Nah ini masih bisa hidup lagi kan gitu. Nah ini. Jadi sebab apa kematian seseorang kita tidak pernah tahu. Karena sakit. Olahraga itu mestinya kan sehat atau enggak? Asek diwangi gowes itu kan pengen sehat. Badminton itu kan pengennya sehat. Tapi ternyata teman saya gowes yo mati. Badminton dulu menang terus, biasanya kalah juga menang terus. Mari ngono malah mati di lapangan waktu badminton. Mestinya kan sehat. Ada orang mati karena apa? Futsal juga ada. Tanggung-tanggung bintang film pun juga bisa mati karena futsal. Nah, itu jangan tahu. Ya itu sebab apa kematian kita tidak pernah tahu. Tapi juga ada orang mati pada saat zikir juga ada. Malah saudara kita Pak siapa Pak Kailani itu malah waktu apa itu? Ya, etikaf kan gitu. Tidak tahu. Nah, yang ketiga apa yang dirasakan itu? Tempat kematian itu di mana? Mungkin kita kepingin mati dekat keluarga. Mungkin ada yang kepingin mati di Mekah waktu haji, waktu umroh. Malah dari saya dulu mau berangkat itu ada orang yang sepuh sekali, nggak ada keluarganya, malah sing sehat itu nih, wah musak nih wis umur ini, konconi kono mungkin, serapati sehat sih malah sing keloknya kono loro terus, malah orang ini sehat sampai rumah, pas sehat sampai rumah, wis rondo tua. Ini keturunan pulau terus masalah ini. Tidak perlu ketua ibu, tidak apa-apa. Makanya kita tidak tahu malah yang pengen mati di sana nggak mati. Tapi ternyata yang tidak diduga dari sini sehat mati di sana. Di tempat kematian orang tidak pernah tahu. Kan gitu. Makanya kita berusaha memohon pada Allah diberi umur panjang, tapi digunakan untuk beramal soleh. Jadi ketaatan kita kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan menjadi orang-orang yang soleh kan gitu. Kalau kita sadar Bapak dan Ibu dalam fase kehidupan itu
Orang kita sudah umur 60 sampai 70 itu kan sebenarnya jujur Pak, orang kok kerja-kerja bapak tadi. Umur 60 sampai 70 itu kan fase mempersiapkan diri menghadapi kematian. Oh, nanti ngomong sih boleh. Dan nanti kuliner diwenehi teh manis baik, jaluk pedang putih kok. Jadi memang apa ya? Ya itu sebenarnya apa rambu-rambu yang perlu kita pelajari bersama. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadikan umur kita itu umur yang penuh keberkahan. Dulu pernah saya sampaikan yang namanya berkah itu apa? Berkah itu kata Imam Ghazali kan ziyadatul bertambahnya kebaikan. Jadi umur yang berkah itu semakin tambah umur kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak beramal beribadah. Itu namanya umur berkah. Tapi ada beberapa ulama yang menyimpulkan ciri-ciri hidup berkah, ciri-ciri umur yang berkah. Nah kira-kira nanti bisa menjadi introspeksi keluar jenengan Bapak. Kira-kira kita masuk itu enggak? Salah satu karakter ciri orang yang mempunyai umur yang berkah itu diantaranya satu, usia yang dimanfaatkan untuk beribadah. Jadi kalau kita ini dikasih umur tadi seperti doa tadi ya, untuk menjadi orang yang soleh, berarti umur ini akan dimanfaatkan untuk beribadah dan beramal soleh. Itu umur berkah. Terus yang kedua apa? Umur yang digunakan ini, yang kita gunakan tidak digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Maka enak orang tambah umur itu tambah maksiatnya tambah dodrok itu enak. Pariane Jawa ini kalau teklek kayu melandingan nyelot tuwek nyelot. Gimana nih kalau? Nah ini kurang berkah ya ini. Jadi tambah tua dia mulai sadar, oh iya, saya ini bukannya menjauhi kematian, mendekati kematian. Kepastian yang tidak bisa kita elakkan ya di situ namanya kematian. Rasa berdebat mati terus sing tuwek dhisik apa sing nom rasa berdebat. Boleh nek kula tak panjenengan patute wong mati terus sing tuwek sik apa sing nom sik, Pak. Sing tuwek menengi ra wani jawab. Apa mesti tuwek sik aja aku dhisik. Ya wis tak dungane bapak mati kabeh jenengan mulih dhewe ngono ya. Ada bisa gitu kan. Nah ini. Nah kemudian yang ketiga apa? Yang namanya umur berkah itu. Ternyata umur yang berkah adalah umur ketika kita mampu apa? Menyisihkan waktu melakukan kegiatan sosial. Artinya apa kegiatan sosial ini? Umur yang mampu digunakan untuk kemanfaatan. Ada orang itu tidak mau sholat rajin, puasa rajin, tapi tidak mau apa-apa kepada kehidupan sosial, tidak mau. Pokoknya urusnya apa itu. Padahal kan kita ini harus seimbang. Kalau ada kalimat ya dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, itu berarti kan ada keseimbangan. Para pribadi kita kepada Allah, tapi soal sosial juga kita perlu melihat. Kan gitu. Bila ngomong ini, jadi ternyata dari penelitian, ketika orang ini dalam kehidupan sosial tadi itu maksudnya ya bentuknya macam-macam. Ya tadi pengajian ini kan sebenarnya kita itu berbaur dalam kehidupan sosial. Apakah punya pengaruh psikologis? Ternyata punya, Pak. Yang mulai kepengen ketemu, sering ketemu konconi, bersilaturahmi di majelis taklim, ketemu sedulur, itu jauh lebih apa? Tenang hidupnya. Ya. Sehingga akan membuat apa? Psikologinya ini tidak apa ya? Justru mongso ora kok urip ijen gitu ya. Ternyata masih banyak teman yang lain bisa apa? Bisa ketawa, bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Karena apa? Sebenarnya orang yang bisa membuat apa ini kebahagiaan itu adalah ketika orang itu mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah ini. Artinya apa? Beramal soleh. Makanya di Quran kan nggak ada. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun
fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kebahagiaan yang ia dapatkan itu memang diawali dari apa? Siapa yang bisa beramal soleh. Amal soleh itu bukannya untuk dirinya, tapi juga akan memberikan kebahagiaan kepada orang. Maka nilai kemanfaatan. Maka Rasulullah ingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang dia sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah ini hidup sosial ini menjadi bagian. Terus yang keempat apa? Umur yang berkah ini dijauhkan dari penyakit malas lagi, Pak. Dijauhkan dari penyakit malas. Yo saya ini jujur, sosok ada ngaji males, harus sholat males, harus pokok males, itu kira-kira ada nggak dalam itu? Nah tentunya itu bisa kita apa? Bisa kita tanggulangi bersama. Dengan apa? Membuat keyakinan ini bertambah baik dan diikuti dengan ilmu yang kita kejar ini. Yo saya Pak, Bu, jenengan kalau nek arep ngaji itu terasa males loh. Kadang-kadang loh. Yo saya Bapak dan Ibu, kadang-kadang jenengan arep sholat kalau males loh. Nah, karena apa? Yo saya karena orang itu mau berbuat baik itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Ada musuh yang tidak senang orang berbuat baik. Siapa? Ya setan itu. Hawa nafsu setan itu musuh kita yang memang tidak menginginkan manusia ini berbuat baik. Dia ingin mencoba seperti itu saja. Makanya kita ayo bareng-bareng dengan ilmu, ya, dengan ilmu ini setidaknya akan memberikan kita pencerahan dan memberikan motivasi untuk beramal. Karena setan itu takut pada orang yang berilmu, Bapak dan Ibu. Setan itu takut pada orang yang berilmu. Makanya setan juga tidak menginginkan orang itu ngaji. Itu sebenarnya setan itu juga ingin menggoda jangan sampai orang itu mau ngaji juga. Dalam sebuah riwayat dikatakan begini, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani. Nah ini. Jadi orang yang faqih, orang yang berilmu satu saja, kata setan itu lebih ditakuti, lebih berat menggodanya daripada apa? Min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Nah ini bisa. Oh ya, jadi ini makanya monggo. Jadi dengan adanya kita ini mau keluar dari rumah untuk belajar mengaji, itu berarti secara tidak langsung kita ini menantang setan. Ya, karena setan takut dengan keluarnya kita ngaji seperti ini. Berarti dengan demikian nek ora gelem ngaji iki melu manut sapa, Pak? Manut setan. Kan gitu. Makanya kita berusaha jangan manut sama setan. Hilangkan rasa malas kita untuk ngaji, untuk beribadah, Kemudian yang kelima apa? Selalu berupaya memanfaatkan usia untuk mencari ilmu ini tadi loh. Jadi itu berkah ini karena apa? Mencari ilmu itu tidak ada batasan umur. Selagi kita bisa mampu untuk datang, silakan. Baik. Dan keberkahan orang yang datang untuk mencari ilmu itu memang cukup luar biasa. Nah, kemudian yang keenam itu apa? Tawakal dan istiqomah. Tawakal ini, makanya di dalam ayat yang dikatakan karakter ciri orang yang beriman itu adalah wala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Kalau jenengan ini tawakal ini menjadi bagian penting. Kepasrahan kita kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Istiqomah, ajab. Kadang-kadang orangnya lagi seneng ngaji, punya orang gak silang. Lagi seneng duka, pengpisan, penghidup seminggu baru bulan. Nah nanti baru seneng sholat tahajud,
berapa kali ya itu habis itu hilang enggak. Jadi nek cara Jawa napa? Brok-brok asem, obor-obor. Nah ini jangan gitu. Kita sebagai kepengen umur kita berkah itu bisa istiqomah di dalam beribadah. Ya semakin kita terus kita berusaha. Nah yang ketujuh ini tentunya apa? Hidup yang umur yang berkah adalah diakhiri dengan kematian yang husnul. Makanya ini yang kita harapkan bersama kepada itu yang berbahagia. Nah, tadi kembali kepada awalam mu'amilkum mayatadzakkaru fihi mayatadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Jadi penyesalan orang di neraka tadi ketika dia mereka untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, maka jawabannya Allah apa? Kami belum memberi umur yang cukup. Maka mari kita gunakan umur ini dengan baik, umur yang berkah, selalu mendekatkan diri kepada Allah selalu. Ya sebenarnya agama itu kan gak berat. Yang berat itu kan hati kita. Jujur mau nek belum laku sakit dalam dengan kepingin ini jadi secara fisik kan sebenarnya tidak berat. Tapi yang berat itu apa? Hati kadang ini yang selalu mendapat godaan setan dan hawa nafsu. Mulai kan hati takkan penjenengan Bapak dan pernah. Sing berat menjalankan agama itu di mana? Sholat itu apa berat? Berat Pak. Coba membandingi. Secara fisik orang sholat dengan menurunkan pasir sak truk itu apa budi? Coba Pak. Ngejone wedi sak truk karo sholat itu nek menurun jenengan abot budi. Abot sholat toh? Enak sama abot sholat. Nek secara fisik mesti abot. Bajune pasir. Kula apa sing dadi enteng? Mergo ning kono enek bak. Nek salat enek kan jangan. Apa dadi abot? Mergo urung seketok. Nek apa Gusti Allah ngapusi? Mboten ngapusi. Nah kan gitu. Makanya kita sebagai orang yang bertakwa itu karakter yang paling di depan itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mengimani yang gaib yang tidak kelihatan kita. Kalau enek wong enek diwangi dunia wedi sakit nanti diwangi orang sholat. Nah ini, makanya ini yang perlu kita. Karena apa? Dunia ini sebenarnya dalam rangka untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan yang abadi. Dalam rangka Allah kan dikatakan ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Maka inilah monggo. Jadi mari kita gunakan di dunia ini supaya apa? Supaya mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Tentu kehidupan yang lebih baik itu tempatnya adalah di surga. Maka nanti ketika dia merang-rang itu kembali ke dunia ini dan kata umurmu misalnya, kok gunanya orang ini wong sing eling kowe kabeh. Ternyata sudah banyak orang yang mengingatkan. Tapi banyak orang yang mengingatkan, tapi juga tidak bisa atau belum bisa menerima peringatan. Lagi, Unisa alhamdulillah tidak terasa 1 jam. Berarti jenengan sudah memanfaatkan waktu 1 jam. Podo-podo diwai umur, diwai waktu, karena ada yang menggunakan waktu, ada yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Nah mudah-mudahan kita dalam waktu 1 jam berjalan ini menjadi bagian dari kehidupan kita memanfaatkan waktu untuk beramal kebaikan. Makatan jamaah rahmatullah, semoga tetap semangat untuk terus beramal dan beribadah. Mudah-mudahan hidup kita, umur kita selalu mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberi umur panjang, sehat, bisa beribadah, taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.